Orang-orang introvert seperti saya mungkin pernah mendapat protes dari rekan-rekan, dari teman-teman terdekat. Kenapa sih kok banyak diam? Kenapa lebih banyak mendengarkan? Padahal sebenarnya kita tidak bisa tidak komunikasi. Selalu ada komunikasi. Baik orang-orang introvert maupun orang ekstrovert sama-sama komunikasi. Hanya memiliki gaya yang agak beda. Kalau orang-orang yang tipenya ramai memang cepat akrab, cepat mendapatkan teman, dan sepertinya mudah diterima dimanapun. Berbeda dengan orang-orang yang pendiam, orang-orang yang cenderung tidak banyak bicara. Dia perlu mengadaptasi. Sebenarnya juga mudah untuk bisa menjalin kedekatan dengan orang lain. Tapi orang lain kadang tidak memahami. Mengapa orang ini terasa dingin? Kenapa orang ini tidak banyak bicara? Lantas apa yang harus dilakukan agar kita selalu nyaman? Siapapun teman kita, siapapun rekan kerja kita, baik tipe-tipe orang introvert ataupun ekstrovert, tetap bisa menjalin komunikasi dengan baik. Tipsnya dalam video berikut. Manusia selalu berkomunikasi, baik itu verbal maupun non-verbal, dengan gerakan mata, dengan anggukan, dengan perubahan posisi tubuh, mungkin setelah bersandar, kemudian tegak. Ini juga bagian dari komunikasi. Orang-orang yang tipe pendiam, tidak banyak bicara, lebih menonjol kepada komunikasi non-verbal. Dia mendengarkan, tapi sebenarnya juga ada respon. Misalnya dengan tersenyum, dengan mengangguk, atau dengan mengubah posisi tubuhnya gitu ya. Itu sebuah komunikasi. Tetapi orang-orang kebanyakan menganggap ini tidak merespon. Dia diam, tidak sepenuhnya diam. Orang-orang seperti ini akan bisa bicara banyak di saat dia dibutuhkan untuk bicara. Apakah seperti itu? Ya ada juga sih. Di saat dibutuhkan bicara juga lebih banyak komunikasi nonverbal. Jadi komunikasi itu tidak selalu verbal, ya. Tidak selalu dengan kata-kata yang banyak. Diam pun sebenarnya itu sudah banyak komunikasi yang dilakukan, sudah banyak respon terhadap informasi yang diterimanya. Misalnya seseorang mengatakan sesuatu yang menarik, kalau tipe-tipe orang yang ekstrovert akan kelihatan ekspresi dan ucapannya. Oh ya? Masa sih? Kalimatnya baru satu, si teman bicaranya tadi dia sudah menanggapinya beberapa kalimat. Tetapi bagi orang-orang introvert tidak selalu dengan kata-kata. Begitu ada informasi yang sangat menarik dan dia meresponnya dengan positif, tubuhnya mendekat atau dengan melihat saja. Ini berarti sudah menandakan dia tertarik meskipun tidak berkata-kata. Wah, keren ya. Tidak berkata-kata seperti itu, tetapi gerakan tubuhnya ini sudah merupakan suatu informasi, bentuk komunikasi nonverbal. Ada orang-orang yang mengatakan, satu sisi ada orang yang rajin menyapa, satu sisi tidak. Apakah orang yang tidak rajin menyapa ini termasuk sombong? Belum tentu. Kalau dia tipe orang introvert, memang dia ada rasa canggung. Dan menyapanya pun berbeda dengan orang-orang ekstrovert. Dari jauh sudah kedengeran suaranya, sapaannya, tapi orang introvert kadang hanya tersenyum atau mengangguk, itu cukup bagi dia. Di sini mana yang lebih baik? Dua-duanya baik. Bukan tentang mana yang lebih baik, tetapi masing-masing punya gaya komunikasi yang berbeda. Dan masing-masing tetap berkomunikasi. Karena selalu manusia itu komunikasi setiap waktu, setiap saat. Dalam diam pun komunikasi. Saya banyak sekali menerima keluh kesah terhadap orang-orang yang tidak begitu banyak bicara. Kadang ibu mengeluhkan anaknya, kalau diajak bicara diam saja. Kalau saya bicara banyak, saya nasihati banyak, tapi dia hanya diam saja. Sebenarnya tidak sepenuhnya diam itu tidak merespon, ada respon. Dan kadang komunikasi yang lebih banyak itu adalah pada dirinya sendiri. Secara gestur memang nampak, tetapi kan orang tua menganggap
yang namanya merespon, yang namanya menanggapi itu dengan berkata-kata. Jadi di saat anak kemudian memunculkan ekspresi, misalnya ini anak remaja dinasehati, plus agak dimarah-marahin gitu ya, dia menunjukkan respon sebenarnya. Wajahnya mungkin agak cemberut, kemudian pundaknya agak turun, ini juga bentuk sebuah komunikasi nonverbal. Jadi tidak selalu diharapkan yang muncul itu kata-kata, itu semua adalah cara dia komunikasi. Ini perlu kita pahami agar kita lebih bisa nyaman dalam komunikasi dengan siapapun. Bentuk dari komunikasi itu sendiri, hasil dari komunikasi itu sendiri dilihat responnya. Makna dari komunikasi itu adalah dilihat dari respon. Contohnya, misalnya seorang sales sedang menawarkan produk. Dia menyampaikan keunggulan-keunggulan produknya, menyampaikan benefit, manfaat jika seseorang membeli, maka dia menerangkan dengan panjang lebar. Bahasanya sangat bagus, tertata dengan rapi, dan dia menguasai produk sehingga menjelaskan begitu lancar. Tetapi kemudian si calon pelanggan ini menolak untuk membeli. Untuk saat ini saya belum butuh, jadi ya saya tidak mungkin melakukan pembelian produk ini untuk saat ini. Ya intinya dia menolak. Meskipun komunikasinya bagus, bahasanya tertata dengan rapi, disampaikan panjang lebar, tetapi responnya orangnya tidak membeli. Itu makna dari sebuah komunikasi. Contoh lagi, seorang atasan memberikan instruksi kepada bawahannya untuk mengerjakan sebuah tugas. Penjelasannya singkat, tetapi si penerima informasi tersebut dengan mengangguk sambil mengucapkan, "Baik Pak," juga tidak panjang-panjang jawabannya. Di saat dia mengerjakan sesuai dengan informasi yang disampaikan tadi, instruksi yang disampaikan hanya beberapa kalimat, dan si karyawan ini, bawahannya ini mengerjakan tugas sesuai dengan instruksinya. Makna dari sebuah komunikasi itu yaitu tadi, responnya. Ternyata tugas dijalankan dengan baik. Jadi bukan tentang panjang atau lebarnya kalimat-kalimat yang disampaikan, penjelasan yang disampaikan, tetapi respon. Responnya bagaimana? Itu makna dari sebuah komunikasi. Contoh lagi dalam pola asuh, seringkali ibu-ibu itu mengeluhkan, "Saya sudah menasehati berkali-kali, sudah saya bilangin tiap hari, tetapi tetap saja tidak ada perubahan." Ya makna dari komunikasi itu adalah ya hasilnya tersebut, tidak ada respon, tidak bisa mengubah. Apa yang harus dilakukan? Berarti cara komunikasinya yang harus diubah. Kalau dengan kata-kata dia tetap tidak ada perubahan terhadap perilaku yang negatif, berarti libatkan cara komunikasi berikutnya, libatkan nonverbal. Misalnya tidak terlalu banyak memberikan nasihat, tetapi di saat anak melakukan hal baik, orang tua melakukan komunikasi nonverbal dengan memberikan acungan jempol, tersenyum, artinya orang tua memberikan apresiasi positif terhadap hal baik yang dilakukan oleh anak. Atau di saat misalnya anak melakukan hal-hal yang sebenarnya nggak boleh, tetapi dilakukan. Orang tua kemudian memberikan ekspresi melarang. Tidak berkata-kata panjang, tetapi menggeleng-gelengkan kepala atau dengan menggerak-gerakkan jari telunjuk. Itu juga bisa. Kalau memang dengan cara komunikasi yang telah dilakukan, ternyata maknanya, responnya tidak seperti yang diharapkan, ya harus dilakukan perubahan. Oke. Selamat praktek. Semoga selalu dimudahkan dalam menjalin komunikasi dengan orang-orang di sekitar. Selalu semangat dan berbahagia.